Nah, jadi untuk pengadaan P3K Guru tahun 2023 di sini ada kebutuhan khusus dan juga ada kebutuhan umum. Nah, misalkan di sini untuk guru kelas ya, guru kelas ini hanya memerlukan ambang batas teknis 180 saja. Kabar gembira untuk teman-teman guru honorer se-Indonesia bahwasannya saat ini sudah rilis juknis pengadaan P3K Guru tahun 2023. Dan di sini melalui Kemenpan RB ya nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2023. Dan di sini ternyata banyak sekali kemudahan untuk kita semuanya sebagai tenaga honorer. Termasuk juga untuk passing grade yang terbilang cukup rendah ya teman-teman. Tentunya di sini nanti kita bisa optimis untuk seluruh honorer di Indonesia ini nanti bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 ini. Kira-kira seperti apa muatan dari mekanisme seleksi dan juga juknis P3K Guru 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, secara resmi di sini sudah diumumkan yaitu Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Kira-kira seperti apa isinya? Apakah berbeda dengan di tahun sebelumnya? Dan di sini kita bisa langsung cek yaitu pada bagian keputusan ya teman, yaitu keputusan Kemenpan RB nomor sekian ini tentang pengadaan P3K Guru tahun 2023. Untuk yang pertama ini adalah untuk jenis penetapan. Jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 ini meliputi kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum. Ingat di sini nanti ada kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum teman-teman. Nah, sekarang di bagian yang kedua, di sini kita berfokus pada pembahasan yaitu untuk kriteria pelamar pada kebutuhan khusus. Itu meliputi pelamar prioritas, kemudian XTHK 2 dan juga guru non ASN di sekolah negeri. Nah, jadi untuk pengadaan P3K Guru tahun 2023 di sini ada kebutuhan khusus dan juga ada kebutuhan umum. Untuk kebutuhan yang khusus ini adalah nanti kriteria pelamar yang bisa mendaftar di sana ini adalah pelamar prioritas dan juga XTHK 2 dan juga teman-teman guru non ASN di sekolah negeri. Dan selanjutnya di sini untuk di bagian diktum ketiga untuk pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, ini adalah peserta yang sudah memenuhi nilai ambang batas atau sudah lulus passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi di periode sebelumnya ya. Kemudian untuk XTHK 2 itu adalah yaitu teman-teman XTHK 2 yang terdaftar pada pangkalan database sebagai XTHK 2 pada BKN. Kemudian untuk diktum yang kelima, guru non ASN di sekolah negeri. Yang dimaksud dengan guru non ASN di sekolah negeri ini adalah pada diktum kedua, itu merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kemdikbudristek. Ini adalah paling rendah 3 tahun ya teman. Nah, kemudian untuk diktum yang keenam, di sini untuk kriteria pada penetapan kebutuhan yang umum itu meliputi yang pertama, lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru Kemdikbudristek. Kemudian yang kedua yaitu guru yang terdaftar di Dapodik Kemdikbudristek. Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita lihat dari kategori pelamar ini teman-teman yang guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun itu nanti masuknya di sini ya. Jadi untuk yang pelamar umum ini adalah teman-teman lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta di Dapodik dan juga guru sekolah negeri di Dapodik masa kerja kurang dari 3 tahun. Ini adalah masuk dalam kategori kebutuhan yang umum ya. Kemudian yang ketujuh, pelamar pada seleksi jabatan fungsional guru tahun 2023 nanti wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah itulah sarjana atau diploma 4 ya, atau sardik yang merujuk pada surat edaran Dirjen
GTK Kemdikbudristek nomor sekian tanggal 24 Mei 2023 tentang kualifikasi akademik dan juga sertifikat pendidik dalam pengadaan P3K guru. Dan selanjutnya di sini untuk diktum yang ke-8. Nah, kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik bagi pelamar seleksi jabatan fungsional guru tahun 2023. Ini yang dimaksud pada diktum ke-7 tersebut. Itu dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus, yaitu di Provinsi Papua. Jadi untuk di Papua itu tidak diwajibkan ijazahnya S1 ya teman-teman. Kemudian untuk yang diktum ke-9, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum yang ke-8 ini untuk guru pada taman kanak-kanak sekolah dasar pendidikan kesetaraan paket A atau bentuk lain yang sederajat. Paling rendah adalah lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru ini adalah selama 2 tahun teman-teman. Kemudian yang ke-10, jika terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum yang ke-9 itu dan dinyatakan lulus seleksi, ini nanti instansi ini wajib meningkatkan kualifikasi akademiknya ya ke guru jenjang sarjana atau diploma 4. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ijazahnya di sini masih SMA atau SMK atau D2, D3, nanti ketika lulus ini nanti diwajibkan untuk mengikuti tugas belajar, yaitu kuliah untuk menempuh ijazah S1 atau D4 guru teman-teman. Dan selanjutnya dalam hal pelamar seleksi guru ini tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, ini berlaku juga ketentuan khusus. Nah, untuk ketentuannya ini adalah penyandang disabilitas yang tunarungu ini tidak dapat melamar ke kebutuhan guru untuk guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris. Jadi untuk tunarungu ya. Kemudian untuk disabilitas jaksa ini tidak dapat melamar ke kebutuhan guru pendidikan jasmani, olahraga dan juga kesehatan. Kemudian yang netra ini tidak bisa melamar ke seni budaya dan juga keterampilan ya. Kemudian untuk diktum yang ke-12 ini pelamaran lowongan kebutuhan P3K guru tahun 2023 ini didahulukan secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar prioritas, yaitu guru yang sudah lulus passing grade, kemudian XTHK 2, kemudian guru non ASN yang ada di sekolah negeri, yaitu yang masa kerja lebih dari 3 tahun ya. Dan selanjutnya barulah nanti untuk teman-teman pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 tadi, yang pesertanya adalah lulusan PPG, kemudian guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga guru swasta masa kerja berapa tahun pun. Kemudian diktum yang ke-13 untuk seleksi P3K guru ini terdiri dari 2 seleksi. Yang pertama seleksi administrasi dan yang kedua ini adalah seleksi kompetensi teman-teman. Dan selanjutnya coba kita cek dan terjemahkan untuk diktum yang ke-14. Nah, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud itu adalah di sini seleksi administrasi kan jelas ya, verifikasi berkas. Seleksi kompetensi terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial dan juga seleksi kompetensi sosial kultural. Kemudian yang ke-15, nah ini adalah sama ya dengan tahun sebelumnya. Ke-15 seleksi P3K guru ini adalah dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan juga moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara ya nanti. Jadi seleksi wawancara ini nanti digunakan untuk mempertimbangkan integritas dan juga moralitas kita. Kemudian diktum yang ke-16 yaitu seleksi kompetensi yang dimaksud pada diktum yang ke-14 ini, yaitu wawancara ini. Ini adalah dilaksanakan menggunakan sistem komputer asistensi ya atau CAT. Jadi sekarang terjawab untuk seleksi wawancara itu menggunakan CAT atau tatap muka. Nah, jawabannya adalah di sini menggunakan komputer juga ya teman-teman, dilaksanakan oleh BKN. Kemudian untuk ke-17 ini adalah seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas nanti menggunakan seleksi di tahun 2021. Jadi intinya di sini untuk yang diktum ke-17 ini adalah teman-teman yang sudah lulus passing grade nanti tidak perlu mengikuti seleksi kembali dikarenakan menggunakan kelulusan di tahun 2021 ya. Kemudian yang ke-18 ini adalah instansi daerah nanti dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain dari CAT BKN.
Kemudian yang ke-19, bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan itu nanti sebesar 30% ya dari seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan, teman-teman. Dan selanjutnya yang ke diktum 20, untuk seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN yang dimaksud pada diktum ke-18 itu nanti pedomannya itu pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kemdikbudristek ya. Jadi nanti ada acuan dari Kemdikbudristek untuk melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian diktum yang ke-21 ini adalah dalam hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum yang ke-18, maka instansi nanti di sini wajib menyampaikan kepada Kemdikbudristek ya. Misalkan di instansi saya itu mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, itu nanti wajib melakukan pelaporan ya. Dan juga tembusannya ini adalah kepada Menteri dan BKN. Dan selanjutnya di sini untuk diktum yang ke-21, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum yang ke-14 tadi, dan juga wawancara ini meliputi yang pertama yaitu materi kompetensi teknis. Ini adalah bertujuan untuk menilai penguasaan, kemudian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan juga dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian materi kompetensi teknis manajerial itu tujuannya adalah untuk menilai komitmen, kemampuan, dan juga perilaku individu dalam organisasi ya, yang dapat diamati dan juga diukur. Meliputi yaitu ada integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi dan hasil, pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan dan juga pengambilan keputusan. Dan kemudian untuk yang materi kompetensi sosial kultural itu tujuannya menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus terpenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa ya, yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan juga empati. Kemudian untuk materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang tujuannya ini nanti adalah untuk menilai integritas dan moralitas yang meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, kemudian komitmen, keadilan, etika, dan juga kepatuhan. Kemudian untuk diktum yang ke-23 itu adalah seleksi kompetensi teknis manajerial kemudian sosiokultural dilaksanakan dalam waktunya ini 120 menit ya. Kecuali untuk penyandang disabilitas nanti waktunya 150 menit. Kemudian untuk wawancara pada diktum ke-24 ini dilaksanakan dalam durasi waktunya 10 menit. Nah, untuk yang berkebutuhan khusus ini adalah nanti ada perpanjangan waktu ya, yaitu 15 menit. Kemudian untuk yang ke-25 jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan juga wawancara nanti adalah 145 butir dengan rincian yaitu kompetensi teknis itu ada 90 butir soal, kemudian manajerial ada 25 butir soal, dan juga untuk seleksi kompetensi sosial kultural ini ada 20 butir soal. Dan kemudian untuk ke-26, nah ini adalah pembobotan ya, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan juga wawancara. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah ini 1, nilai paling tinggi itu adalah 5. Nah, inilah serta soal yang nggak terjawab nanti dapat nilai 0. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi teknis untuk pelamar pada kebutuhan umum ini bobot jawaban benar adalah 5, dan juga jawaban salah atau soal nggak terjawab ini nanti 0. Materi soal seleksi kompetensi manajerial untuk bobot jawaban ini paling rendah adalah 1, nilai paling tinggi 4, kemudian jika nggak terjawab adalah nanti nilainya 0. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural ini adalah bobot jawaban paling rendah ini adalah 1, kemudian untuk yang paling tinggi ini adalah ada 4 ya. Kemudian soal yang nggak terjawab nanti 0, termasuk juga untuk wawancara nanti jawaban paling rendah 1, paling tinggi adalah di sini ada 4, kemudian yang nggak terjawab ini ada 0. Jadi meskipun salah yang penting nanti harus dijawab ya untuk di bagian ini, dikarenakan nanti salah pun kita dapat nilai teman-teman.
Kemudian ke-27 nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara itulah ada 610 dengan rincian yaitu 450 untuk seleksi kompetensi teknis. Nah, kalau dulu kan 500 ya, sekarang 450. Kemudian 180 ini untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Untuk wawancara ini adalah ada 40 teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang ke-28 nilai ambang batas nih ya, passing grade. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara ini adalah minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Kemudian yang ke-29 nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara. Yang dimaksud pada diktum ke-20 itu maksudnya untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, kemudian sosial kultural dan juga wawancara. Jadi ambang batas itu di sini terbagi ke dalam ini ya. Jadi masing-masing harus lulus passing grade. Kalau misalkan ada salah satu saja nggak lulus passing grade, maka ya nanti keseluruhan nggak bisa lulus passing grade ya. Kemudian ke-30 ini adalah penetapan nilai ambang batas. Ini nilai untuk seleksi kompetensi teknis itu seperti yang tercantum dalam lampiran. Nanti kita bisa lihat untuk passing grade-nya pada lampiran ini. Kemudian untuk yang seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural ini adalah passing grade-nya 117. Kemudian untuk wawancara ini passing grade-nya sama ya dengan kemarin yaitu 24 teman-teman. Kemudian ke-31 untuk pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar teman-teman. Kemudian untuk diktum yang ke-32, nah ini bedanya. Untuk yang pelamar kebutuhan umum ini adalah dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik. Berperingkat terbaik yaitu pada lowongan jabatan yang dilamar ya, ini seperti dalam pembahasan kita sebelumnya. Kemudian diktum yang ke-33, pelamar yang punya sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data PDDikti nanti dapat nilai afirmasi 100% untuk kompetensi teknisnya ya. Kemudian keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila nanti ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya ya. Ini adalah untuk mekanisme dan juknis seleksi P3K Guru tahun 2023. Dan ini ditetapkan tanggal 13 September 2023 ya. Nah, berikutnya coba kita cek untuk lampiran keputusan menterinya, yaitu di sini untuk daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan P3K Guru 2023. Ini adalah ambang batasnya cukup rendah ya teman-teman. Nah, ini saya yakin teman-teman guru honorer semuanya nanti bisa lulus dan diangkat menjadi P3K di tahun ini, dikarenakan ambang batasnya ini sangat rendah sekali. Nah, misalkan di sini untuk guru kelas ya, guru kelas ini hanya memerlukan ambang batas teknis 180 saja, ini sudah lulus ya. Rata-rata 180. Nah, kemudian guru SB ini hanya 160. Kemudian guru bahasa Inggris 185. Kemudian guru agama Islam ini yang dulu itu 225 ya, ini menjadi hanya 180 saja. Nah, selengkapnya teman-teman bisa mengecek untuk passing grade-nya. Ini rata-rata dari mapel apapun ini cukup rendah juga untuk passing grade-nya. Dan saya yakin nanti teman-teman banyak sekali yang lulus dan semoga saja nanti seluruh honorer ini bisa lulus seleksi P3K Guru di tahun ini. Nah, ini adalah untuk nilai ambang batasnya. Kemudian mungkin teman-teman masih ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti kita akan melakukan pendalaman pembahasan ya terkait tentang mekanisme dan juknis P3K Guru 2023 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.